Inggris Indonesia menjelaskan apa yang telah terjadi mengenai keputusan atau rekonsiliasi ya. Tadi perskon terkait dengan rekonsiliasi, tetapi kami nggak diundang. Jadi hanya diputuskan oleh Pak Dirjen. Nah kemudian secara umum Pak Ketua Umum Pak Firdaus sudah menjelaskan. Saya hanya mau stressing beberapa hal terkait dengan satu pengakuan kepada rekan Irfan Ardiansyah. Salah satu pertimbangannya adalah secara yuridis disebutkan berdasarkan putusan pengadilan itu. Maka ini menjadi garis bawah ya. Kita garis bawahi bahwa saat ini perkara di Peradilan Tata Usaha Negara itu baru dalam putusan banding di proses di Pengadilan Tinggi itu, yang saat ini kami telah sama-sama menempuh proses kasasi, baik kasasi yang dilakukan oleh Kementerian Kumham, Dirjen AHU, kami selaku penggugat juga sudah melakukan mengajukan memori kasasi, dan kontra memori kasasi juga sudah diajukan oleh penggugat intervensi. Nah tentunya ini harus dihormati. Menjadi pertanyaan, kalau ini dijalankan dan kemudian nanti putusan kasasi berbeda dengan putusan pengadilan tinggi itu, bagaimana dengan satu produk-produk yang sudah dikeluarkan? Ini catatan. Jadi tentunya bahwa proses pengakuan ini terlalu dini, terlalu prematur, karena belum ada payung hukum yang kita bisa pakai sebagai dasar mengambil keputusan. Ini salah satunya yang tadi saya simak. Hal lain tadi Pak Ketua Umum sudah menjelaskan. Kemudian, apakah kemudian kami tidak mentaati proses pemanggilan yang kami diminta oleh Dirjen tanggal 23, sebagaimana tadi juga dijelaskan oleh Dirjen AHU. Kami telah melaksanakan ketentuan hasil pertemuan kami tanggal 23, ya, yaitu kami telah melakukan pertemuan dengan perwakilan dari rekan Irfan. Hadir adalah rekan Mumu dan Amriani. Kami telah memberikan konsep rekonsiliasi. Kemudian pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa kami akan membawa dalam rapat dengan Mas Irfan. Oke, silakan. Ini konsep saya serahkan. Resmi pengajuan proses kepengurusan saya serahkan dan ditandai oleh Pak Firdaus dan saya. Dalam pertemuan tersebut disepakati nanti kita lakukan pertemuan lagi 2 kali lagi, bisa di Jumat, Minggu, dan terakhir hari Senin. Mereka mengatakan bahwa saya tidak memberikan konsep karena saya diundang. It's okay, saya terima untuk pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya kami tunggu gak ada respon. Sampai dengan tanggal 13 atau 14 kami membuat surat ke Pak Dirjen menyampaikan proses rekonsiliasi kami dengan proses yang kami tahu. Jadi kami juga membuat surat resmi pemberitahuan atau hasil pertemuan kami dengan pihak rekan Irfan. Akhirnya kami mendapat WA di tanggal 15
kemudian isinya bahwa kami tidak bisa menerima proses rekonsiliasi yang diusulkan oleh rekan Trifirdaus Abbasah. Ini disampaikan melalui WA bahwa kami juga telah melakukan niat baik untuk proses itu. Kami hanya menghormati bagaimana mekanisme kongres ini mendapat tempat yang luhur dan terhormat, karena mekanisme telah dilakukan tahapan-tahapan yang benar. Artinya kalau kami sudah menyampaikan dan pada hari yang ditentukan kemudian tidak mendapat tanggapan, maka kami berpendapat bahwa apa yang kami sampaikan disetujui. Fakta yang ada kemudian di hari ini ternyata ada proses konferensi pers dari rekonsiliasi tersebut yang kemudian mengakui pihak KLB. Seharusnya ada proses penyampaian keberatan tidak setuju di mana yang nggak setuju, sehingga inilah satu tahapan awal yang kemudian pada tahapan yang terakhir bahwa kesepakatan kami diundang dan kemudian mekanismenya akan menjadi satu keputusan yang bulat. Ini tidak ada. Ya, jadi bukan kami tidak melakukan proses rekonsiliasi sebagaimana arahan Pak Dirjen tanggal 23 Desember. Ini perlu menjadi catatan. Kami akan mentaati proses hukum jika keputusan itu juga dilakukan atau diputuskan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan. Dalam proses kesepakatan yang kami buat juga tercantum bahwa proses ini akan diputuskan oleh Menteri sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian apakah proses pengakuan semacam ini telah melalui tahapan sesuai dengan ketentuan undang-undang? Ini yang kami menyatakan ada satu keputusan yang menurut saya melampaui batas kewenangan. Ya, jadi ada istilah Dr. de Coffre. Ini yang bisa kami sampaikan. Sementara begitu, silakan Pak Moko, ada rekan lain yang akan menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Serpung. Di sini juga hadir lawyer kita Pak Yanses ya, yang tahu kronologisnya dari awal. Silakan Pak Yanses. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Moko. Selamat malam. Terima kasih rekan-rekan media. Ada beberapa hal mungkin yang perlu kita sampaikan ya, karena ini ada hubungannya dengan hasil konferensi pers yang dilaksanakan tadi siang sama Dirjen AHU. Nah, yang pertama adalah kami menganggap bahwa dan menilai Kumham, Dirjen AHU dan Kementerian itu tidak punya kapasitas untuk menetapkan apakah kepengurusan Kongres dan KLB sah atau tidak. Seperti itu dulu ya, karena itu adalah kewenangan internal dari Ikatan Notaris Indonesia dan ranahnya itu adalah ranah peradilan umum. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua,
tadi menyangkut hal-hal yang dikutip oleh Dirjen AHU terkait dengan putusan TUN. Mungkin perlu kita sampaikan ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Ketum dan Sekum, sebelumnya kan sudah ada kongres PPNI, dan kongres ini selalu berkoordinasi dengan Kumham. Mau apakah itu voting, tempat kongres dan sebagainya, itu semua kita koordinasi sama Kumham. Walaupun sebenarnya di anggaran dasar itu tidak ada kewenangan dari Kumham, tapi waktu itu berkoordinasi PPNI dengan Kumham, sehingga apa yang menjadi kongres itu sebenarnya sih sudah dipahami betul oleh Kumham dari awal, voting dan sebagainya. Nah, setelah kongres ini berjalan secara baik sesuai dengan anggaran dasar, di anggaran dasar anggaran rumah tangga disebutkan bahwa kalau ada pihak yang keberatan maka dapat memberikan keterangan keberatan itu dalam waktu 7 hari ke Mahkamah Perkumpulan. Nah, dan itu tidak ada, sampai 7 hari itu tidak ada yang keberatan, sehingga sewaktu itu PPNI hasil kongres melaporkan itu ke Kumham supaya ada perubahan kepengurusan. Nah, tapi sewaktu itu tidak ada tanggapan, menolak tidak, menanggapi pun tidak. Nah, itu tidak ada hal tersebut ya. Nah, baru setelah itu muncullah kongres luar biasa. Kongres luar biasa. Nah, atas dasar itu waktu itu kami PPN itu menggugat ke PT UN. Yang kita gugat itu adalah tindakan Kumham yang tidak memproses, bukan masalah sengketa siapa yang sah atau tidak. Ya, jadi itu harus dibedakan dulu ya. Dipersoalkan itu adalah kenapa tidak diproses. Ya, nah. Tapi dalam perkembangannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, waktu itu Kumham berpendapat bahwa Kumham itu tidak terlibat masalah siapa yang sah atau tidak. Tapi dasar dari Kumham itu cuma satu waktu itu. Dasarnya adalah Kumham itu tidak boleh memproses kepengurusan kalau ada sengketa hukum. Nah, itu yang disampaikan oleh Kumham itu seperti itu. Jadi tidak pernah menilai apakah KLB yang sah, Kongres tidak sah. Nah, dan bahkan sewaktu itu di luar persidangan pun waktu itu Dirjen AHU dan Menteri waktu itu jelas-jelas menyampaikan bahwa tidak akan memproses 2 kepengurusan karena ini masih bersengketa. Dan jadi atas dasar itulah waktu itu Kumham tidak memproses. Nah, waktu itu ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Waktu itu putusan Tata Usaha Negara waktu itu menyampaikan, memerintahkan supaya Kumham memproses dua-duanya. Nah, atas dasar itulah waktu itu kebetulan hasil kongres luar biasa waktu itu melibatkan diri dalam gugatan intervensi, sehingga waktu itu putusan PT UN adalah memerintahkan Kumham untuk memproses PPNI kongres dan kongres luar biasa. Nah, itulah yang kita waktu itu banding. Nah, waktu itu banding. Nah, waktu itu harusnya ya kalau Kumham konsisten dengan putusan, harusnya waktu itu dua-duanya diproses dong. Ya, sikap itu berbeda setelah putusan sewaktu itu ada pihak banding, waktu itu ada kita banding, PPNI versi Kongres luar biasa juga banding, muncullah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang waktu itu berbeda dengan hasil PT UN, memerintahkan Kumham untuk memproses PPNI versi Kongres luar biasa. Ya. Nah, tentunya waktu itu kita kasasi. Nah, dan yang mengagetkan itu adalah Kumham juga kasasi. Jadi status ini sekarang masih tahap kasasi, di mana PPNI versi Kongres mengajukan kasasi dan Kumham juga mengajukan kasasi. Ya. Jadi di memori kasasinya Kumham waktu itu sangat jelas di situ menyampaikan bahwa Kumham itu tidak akan memproses karena masih ada sengketa. Ya, seperti itu ya. Dan itu sampai sekarang itu juga jadi berproses di Mahkamah Agung. Dan berproses di Mahkamah Agung, makanya kita kok tiba-tiba kaget, kok tiba-tiba apa yang menjadi alasan mereka waktu itu di media dan di peradilan, bahkan sampai sekarang harusnya kan sikap dari Kumham secara hukum mengikat itu adalah
tidak boleh memproses kalau bersengketa. Pertanyaannya masih bersengketa atau tidak? Sekarang masih bersengketa di proses kasasi, ya. Nah, jadi kita juga mencurigai ya kok ada sifat yang berbeda. Harusnya kalau memang ada putusan itu kenapa dulu nggak diproses dua-duanya? Kenapa pas giliran memenangkan satu orang diproses seperti itu ya? Nah, yang pasti ya teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh Dirjen AHU tadi itu kan kedepannya bisa jadi dia akan menetapkan formasi kepengurusan yang diakui dalam hal ini versi Kongres luar biasa. Nah, bayangkan teman-teman ya, seandainya di putusan Mahkamah Agung nanti ya mengabulkan versi kita, memerintahkan Kumham untuk memproses versi Kongres seperti apa. Nah, tentunya itu sangat bertentangan dengan asas-asas hukum pemerintahan yang baik, ya, asas hukum pemerintahan yang baik, di mana di situ salah satu yang paling penting adalah asas kepastian hukum. Bagaimana nanti kepastian hukum apabila ada putusan Mahkamah Agung mensahkan Kongres, PPRI versi Kongres, dan ada objek tun tadi yang disampaikan ada kepengurusan versi lain, padahal di Undang-Undang Notaris jelas itu organisasi tunggal. Nah, atas dasar itulah kita menyayangkan dan kemungkinan ke depan nanti PPRI akan melakukan langkah-langkah hukum tentunya. Ya, jadi hal itu yang kita ingin sampaikan, dan terkait dengan masalah sah atau tidaknya Kongres itu kembali lagi kita tegaskan itu bukan ranah dari Kumham dan bukan ranahnya PTW juga. Demikian sedikit dari kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Yanses selaku lawyer yang mengetahui kronologis dari awal. Pada musyawarah rekonsiliasi, Pak Sekum didampingi oleh Kabidor Pak Taufik. Bisa menjelaskan sedikit Pak tentang hal tersebut? Iya, terima kasih Pak Moko. Saya ingin menambahkan aja ya, mungkin ingin mempertegas ya mengenai hukum ya terkait dengan perkumpulan ya. INI ini adalah perkumpulan, dia berbadan hukum, tentunya sebagai suatu badan hukum dia itu mandiri ya, mandiri termasuk mandiri dalam menetapkan kewenangan-kewenangannya ya, dan ini juga diatur di dalam pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris ya. Di sana disebutkan bahwa INI itu berwenang menetapkan fungsi kewenangan dan lain-lain itu dalam anggaran dasar dan rumah tangga. Artinya selaku badan hukum, Ikatan Notaris Indonesia ini tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, ya, oleh pihak manapun tidak bisa, karena segala sesuatu mengenai Ikatan Notaris Indonesia ketentuannya itu ada pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, itu secara khusus mengenai INI. Secara umum INI ini sebagai suatu perkumpulan dia tetap tunduk pada ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Jadi kita tahu pada saat ini di Indonesia ini ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan perkumpulan. Ya, kita mulai dari Statblad 1870 nomor 64 ya, yang masih berlaku peninggalan Belanda. Kemudian ada ketentuan-ketentuan di dalam BW mengenai perkumpulan. Kemudian ada juga Undang-Undang nomor 17 2013 dan ada juga Permenkumham nomor 3 2016 dan perubahannya yang terkait dengan perkumpulan. Yang harus menjadi perhatian kita adalah bahwa pemerintah tidak punya kewenangan untuk menentukan siapa yang sah atau tidak sah terkait perkumpulan. Ini mungkin saya kutip berita ya, yang tadi ada berita dari salah satu media Antara kalau nggak salah saya, dia mengutip preskon dari Dirjen AHU yang bunyinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah berhak menentukan kepemimpinan yang sah. Ya, ini statementnya. Pemerintah berhak menentukan kepemimpinan yang sah. Itu diatur di mana?
Nggak ada ketentuan undang-undang yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan kepengurusan yang sah suatu badan hukum. Apakah perkumpulan, yayasan, PT, koperasi, semua badan hukum tidak ada kewenangan pemerintah menentukan sah atau tidak sahnya. Ya. Kalau kita baca pasal 57 ya dari Undang-Undang Nomor 13 2017 ya. Undang-Undang 17 2013 ya. Bahwa kalau ada sengketa ormas itu harus diselesaikan sesuai ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya. Jika tidak bisa selesai, maka para pihak yang bersengketa boleh meminta pemerintah untuk melakukan mediasi. Inilah yang selama ini dilakukan. Ya, para pihak meminta pemerintah untuk melakukan mediasi. Ya. Tetapi dalam pasal 57 itu jelas disebut jika mediasi tersebut tidak tercapai, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui pengadilan negeri. Ini undang-undang nih, Undang-Undang 17 2013 sampai saat ini masih berlaku undang-undang itu. Ya. Jadi kalau mediasi nggak tercapai, tidak ada kewenangan pemerintah untuk menentukan bahwa si A yang benar, si B yang benar. Tetapi pengadilan negeri lah yang harus menentukan sah tidak sahnya suatu kepengurusan. Makanya sampai saat ini, ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh pihak advokat ya lawyer, bahwa hasil keputusan Kongres 24 itu tidak pernah diajukan ke Mahkamah Perkumpulan dan sampai saat ini belum pernah juga diuji ke pengadilan negeri. Artinya tidak ada keputusan pengadilan yang membatalkan atau yang menyatakan keputusan Kongres 24 itu tidak sah. Karena sah atau tidak sahnya suatu keputusan Kongres pada suatu perkumpulan itu ditentukan oleh perkumpulan itu sendiri. Dalam hal ini Kongres. Kalau misalnya merasa Kongres itu tidak sah atau ada cacat dalam pelaksanaannya misalnya, silahkan diuji ke pengadilan negeri. Karena pengadilan negeri yang berwenang menentukan sah atau tidak sahnya suatu proses perdata tersebut. Mungkin itu tambahannya dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik atas penjelasannya. Di sini juga hadir ya, lawyer Pak Pablo Bunga. Silakan Pak, menambahi Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pertama-tama Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (PPINI) Pak Tri Firdaus Abbasya beserta dengan Sekum Pak Agung beserta dengan jajaran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya beri judul peristiwa ini bahwa saat ini Ikatan Notaris Indonesia sedang dibegal dengan cara ugal-ugal. Kenapa saya ingin sampaikan begitu teman-teman? Bahwa kalau kita flashback sejak awal, bagaimana KLB tersebut bisa terjadi, begitu ya. Awal pertama kali penjaringan dilakukan oleh 5 calon, betul? Bukan begitu ya Pak ya? Dilakukan oleh 5 calon ketua umum, bakal calon ketua umum. Di antara 5 bakal calon ketua umum tersebut, akhirnya terjaringlah 3 calon ketua umum yang ditetapkan dan mengikuti kongres. 2 di antaranya yaitu salah satunya adalah saudara Irfan Ardiansyah. Oke. Nah, ketika terjadi kongres ditetapkanlah Pak Tri Firdaus sebagai ketua umum seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Taufik bahwa tidak ada satupun yang merasa keberatan melaporkan atau menyampaikan keberatannya melalui Mahkamah Perkumpulan atau ke pengadilan juga. Lalu ujuk-ujuk tiba-tiba diadakan KLB. KLB tersebut juga tidak sesuai dengan AD dan ART. Tidak prosedural. Syarat-syarat KLB tidak dilakukan seperti tadi awal disampaikan oleh Pak Ketum menyatakan bahwa terkait dengan KLB agendanya tidak dalam memilih ketua umum, betul ya? Lalu ada juga salah satu syarat harus persetujuan dari pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Itu juga tidak dilakukan oleh versi KLB. Sehingga kami anggap bahwa KLB tersebut sebenarnya tidak ada. Ini adalah oknum.
ini adalah oknum yang membuat sebuah kegiatan tanpa legalitas. Tapi begitu dewasanya Pak Tri Firdaus beserta dengan jajarannya, karena ingin menjaga roh daripada Ikatan Notaris Indonesia ini, sehingga adanya tawaran rekonsiliasi dan lain-lain tetap diterima, diikuti, dan mendengar apa yang menjadi usulan dari Dirjen AHU beserta dengan Kementerian Hukum dan HAM. Tapi hari ini bagaikan petir di siang bolong, muncul sebuah keputusan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Dirjen AHU, yang mana ini adalah keputusan yang sangat ceroboh. Bagi kami 100 hari kepemimpinan kabinet dari Pak Prabowo Subianto yang menyatakan ingin mengedepankan hukum sebagai panglima tertinggi di Indonesia. Hari ini Dirjen AHU memutuskan secara sepihak masuk ke dalam rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia, melakukan cawe-cawe di dalam organisasi yang mulia tersebut. Bedanya organisasi Ikatan Notaris Indonesia dengan organisasi lainnya, organisasi Ikatan Notaris Indonesia diatur di dalam undang-undang hanya satu-satunya sebagai wadah yang menaungi notaris di Indonesia. Sehingga saya melihat ada kesan yang terstruktur, sistematis dan masif untuk membegal Ikatan Notaris Indonesia. Hal itu bisa kita lihat. Bayangkan KLB, sebuah kegiatan yang dinamai KLB tersebut dibuka oleh seseorang oknum anggota Dewan Komisi 3. Saya sebut namanya Habibur Rahman, yang mana itu sudah melanggar etika moral seorang anggota Dewan. Sebagai perwakilan daripada rakyat, harusnya seorang anggota Dewan mampu untuk melihat apakah KLB tersebut sudah sesuai dengan prosedur, apakah seluruh tata cara, mekanisme dalam menggunakan haknya untuk melakukan KLB tersebut sudah dilewati, sudah dilakukan. Dan bayangkan, hari ini Menteri Hukum kita juga berasal dari partai yang sama. Sehingga saya minta kepada Bapak Prabowo Subianto, ini saatnya Bapak tepati janji Bapak Prabowo. Saya yakin Bapak adalah orang yang negarawan, seseorang yang negarawan, mampu melihat persoalan ini dengan jernih. Saya kira Bapak Presiden tahu mana yang benar, mana yang sesuai dengan hukum atau tidak. Karena saya melihat hari ini kita harusnya berduka karena Kementerian Hukum telah melangkahi atau mengangkangi hukum yang ada. Kalau orang lain menggunakan kata duga, kalau hari ini saya sebut, saya tuduh Kementerian Hukum sedang mengangkangi hukum di Indonesia. Karena gugatan saat ini sedang berjalan, upaya hukum sedang berjalan. Belum ada keputusan, dia sudah ambil keputusan itu. Belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Belum ingkrah, sudah ada keputusan yang melampaui wewenangnya. Sehingga sekali lagi saya ingin sampaikan, hari ini kita sedang berduka karena hukum di Indonesia sedang dikangkangi oleh Kementerian Hukum itu sendiri. Saya ingin agar Ikatan Notaris Indonesia tetap solid. Saya mendengar berita ini saya yakin ya, seluruh orang-orang yang mengerti hukum, ahli-ahli di luaran sana ketika mengetahui persoalan ini akan bergetar hatinya. Itu kurang lebih kami mohon doa kepada teman-teman, kepada seluruh masyarakat agar Ikatan Notaris Indonesia bisa kembali marwahnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Benoa atas penjelasannya. Ada lagi yang perlu tambahin Pak? Oke, silakan Pak. Saya pikir sudah cukup jelas, teman-teman semua di sini sudah memberikan penjelasannya atas apa yang terjadi tadi siang. Di sini saya hanya ingin menyampaikan